Shalom, selamat hari Minggu anak-anak PAR Teman-teman Hesen Larantuka. Minggu ini kita masih dalam ibadah PAR online. Selamat beribadah, tetap bersukacita, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Tambah lebarnya
jumpa lagi di minggu ini. Kita akan memulai ibadah PAR secara online. Untuk itu seperti biasa, anak-anak di rumah duduk manis, lipat tangan, tutup mata, karena kita akan memulai ibadah ini. Baik, kita akan berdoa, minta tuntunan dan pertolongan Tuhan supaya ibadah online ini berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, oleh karena penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Kami anak-anak-Mu semua ada dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Tiba saatnya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah PAR secara online. Tuhan memberkati ibadah ini, supaya ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, terima kasih banyak. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Oke. Nah, adik-adik semua, tiba saatnya kita akan membaca serta mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mulai dengan doa. Nah, itu mari kita berdoa. 2, 3. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan Yesus yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Pada saat ini kami anak-anakmu bersuka cita, bahkan bersyukur untuk kesempatan yang terindah yang Tuhan berikan untuk kami dapat berkumpul di tempat ini, berkumpul bersama-sama di rumah kami masing-masing untuk kami mengadakan sekolah minggu online. Dan saat ini kami akan membaca serta mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan Yesus, mari ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk membaca serta mendengarkan firman-Mu. Ini kami Tuhan Yesus mengampuni salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Keluaran 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-22 serta Keluaran 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Adik-adik sudah dapat di rumah? Baik, mari kita membaca bersama-sama pada bacaan kita yang pertama pada Keluaran 1. Kita mulai. Orang Israel ditindas di Mesir.
Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing: Ruben, Simeon, Lewi dan Yehuda, Isakar, Sebulon dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad dan Aser. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga mereka merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Nah, adik-adik, kita masuk di dalam pembacaan yang kedua yang terambil di dalam Kitab Keluaran 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi,
Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah Tiberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah Tiberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Lalu berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanya lah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Nah adik-adik, demikianlah pembacaan firman kita pada pagi hari ini, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Ibu Dina. Terima kasih. Shalom adik-adik. Tema cerita firman Tuhan hari ini adalah munculnya harapan di tengah kesulitan. Pada saat itu Yusuf dan keluarganya sudah meninggal. Keturunan mereka memenuhi tanah Mesir. Hal ini membuat Raja Firaun yang berkuasa saat itu khawatir. Kenapa adik-adik? Karena Raja Firaun berpikir bahwa banyaknya orang Israel akan membuat bangsa Mesir tidak lagi menjadi tuan atas negerinya. Maka adik-adik, Raja Firaun mengeluarkan perintah untuk orang Israel. Mereka dipaksa kerja lebih berat. Dan Raja Firaun memberikan tugas kepada mereka untuk membangun 2 kota, yaitu Piton dan Ramses. Namun adik-adik, perintah itu tidak membuat orang Israel punah, melainkan mereka semakin bertambah banyak. Adik-adik, melihat perintah pertama Raja Firaun itu tidak berhasil, Raja Firaun mengeluarkan perintah kedua, yaitu membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari orang Israel, sedangkan bayi perempuan dibiarkan hidup. Maka Raja Firaun memilih 2 bidan, yaitu Pua dan Sifra, untuk membantu kelahiran ibu-ibu Israel. Namun adik-adik, kedua bidan ini, Pua dan Sifra, tidak mengikuti perintah Raja Firaun. Kenapa adik-adik? Karena mereka takut terhadap Tuhan. Adik-adik,
Raja Firaun merasa bahwa perintah keduanya itu belum cukup juga menghambat angka kelahiran bayi orang Israel. Sehingga Raja Firaun mengeluarkan perintah ketiga, yaitu Raja Firaun menyuruh tentaranya untuk membuang bayi laki-laki orang Israel ke Sungai Nil. Adik-adik, pada waktu itu lahirlah bayi laki-laki dari keluarga Lewi. Bayi laki-laki itu sudah disembunyikan selama 3 bulan. Nah, adik-adik, bayi laki-laki itu sudah bertambah besar. Maka keluarga memutuskan untuk membuat sebuah keranjang yang terbuat dari gala-gala dan ter untuk tempat bayi itu. Keranjang itu digunakan untuk membuat bayi itu terapung dan selamat di Sungai Nil. Adik-adik, ketika keranjang bayi laki-laki ini dibawa arus Sungai Nil hingga sampailah di tempat permandian putri Firaun, yang saat itu sedang mandi dan didampingi oleh dayang-dayang dan Maryam. Lalu adik-adik, putri Firaun menghampiri keranjang itu dan membukanya. Putri Firaun melihat ada seorang bayi laki-laki di dalam keranjang itu. Lalu putri Firaun menggendong bayi itu. Pada saat itu Maryam berada di samping putri Firaun dan menawarkan kepada putri Firaun untuk mencarikan ibu untuk menyusui bayi itu. Putri Firaun menyetujui tawaran Maryam itu. Ternyata adik-adik, ibu yang menyusui bayi itu adalah ibu bayi itu sendiri, dan Maryam adalah kakak dari bayi laki-laki itu. Nah, adik-adik, bayi laki-laki itu diberi nama oleh putri Firaun, yaitu Musa. Musa yang artinya anak yang diambil dari air. Nah, adik-adik, sekalipun Musa dibesarkan di lingkungan istana Firaun, di bawah asuhan putri Firaun, namun Tuhan terus memeliharanya. Adik-adik, mari kakak mengajak kita semua yang telah mendengarkan firman Tuhan ini, walaupun kita dalam kesulitan apapun, baik di sekolah, di rumah, maupun dimanapun kita berada, jangan lupa bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu membantu dan memelihara kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi sebelumnya kita siapkan hati kita berdoa meminta berkat dari Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami sepanjang minggu ini. Terima kasih juga ya Bapa karena penyertaan-Mu kepada kami mulai dari awal ibadat kami sampai dengan saat ini. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami dari rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan berkati persembahan kami agar berguna bagi pelayanan firman-Mu di muka bumi ini, terutama di gereja kami.
Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan Yesus. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami telah berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Anak-anak yang Tuhan Yesus berkati, mari kita duduk, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi anak-anak, di pagi yang indah ini kami datang kepada Tuhan seraya mengucap syukur karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami semua. Terima kasih Tuhan untuk perjalanan 1 minggu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya Tuhan menuntun kami.
Terlebih kami anak-anak yang sudah mulai sekolah. Tuhan menyertai kami ketika kami ada di dunia pendidikan, di sekolah kami masing-masing. Pada saat kami menuntut ilmu, kami percaya Tuhan menolong memberkati kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini, dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus yang mengasihi anak-anak. Kami juga boleh bersyukur bahwa hari ini Tuhan izinkan kami semua, izinkan anak-anak kami untuk ada terlibat dalam ibadah par, walaupun itu dilakukan secara virtual. Hamba berdoa untuk semua anak-anak yang berada baik di rumah mereka masing-masing secara sendiri-sendiri dalam keluarga mereka, maupun mereka ada dalam kelompok-kelompok tertentu. Tuhan menolong dan memberkati mereka yang mengikuti ibadah saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami semua sudah menyanyi dan kami semua sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar, firman yang anak-anak dengar, sungguh-sungguh menguatkan mereka agar dalam tumbuh dan kembang mereka tidak saja menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, tetapi juga anak-anak yang berhikmat, anak-anak yang beriman sungguh kepada Tuhan, anak-anak yang berpengharapan hanya kepada Tuhan, dan anak-anak yang dalam hidup mereka menjadi berkat tidak saja bagi diri mereka, tapi bagi orang tua dan juga bagi sesama mereka. Bapa Surgawi, bataran tumbuh kembang mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Kami sadar mereka masih kecil, perlu bimbingan. Oleh karena itu hamba juga berdoa, berkati orang tua mereka masing-masing, agar orang tua mereka menaruh rasa peduli dan terus membimbing anak-anak dalam tumbuh kembang mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Untuk semua orang tua hamba berdoa, Tuhan memberkati mereka dalam tugas dan pekerjaan mereka masing-masing. Biarlah berkat-berkat yang mereka peroleh dari jerih lelah mereka juga dipakai dalam mendukung tumbuh kembang dan juga masa depan anak-anak mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Hamba terus berdoa untuk pengajar Pak, UPP Pak, pengurus Pak. Tuhan Yesus menolong dan memberkati mereka dalam setiap perancangan pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan demi masa depan anak-anak. Kami tatang mereka semua dalam hidup dan pergumulan ke dalam tangan kasih Tuhan. Mereka yang menyelenggarakan ibadah ini secara virtual, Tuhan juga menolong dan memberkati mereka. Mereka yang berperan dalam liturgia ibadah, hamba tata mereka semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami akan menjalani hidup di minggu yang baru. Anak-anak akan kembali bersekolah. Kami yang bekerja akan kembali bekerja. Tuhan menuntun, Tuhan menyertai kami semua dalam perjalanan di minggu yang baru. Bapa Surgawi, terima kasih. Biarlah persekutuan ibadah yang terjalin saat ini berkenan di hadirat Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Anugerah dan selamat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus
menuntun dan menyertai kita semua, mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin.